Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassalah. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah dimanapun Anda berada, para pemirsa mimbar Islam, penyuluh agama Islam Kecamatan Laulan dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah like, men-share, dan tentunya men-subscribe di channel MS Muhammad Solehan. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menyajikan atau berbincang-bincang di inspirasi penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan pada kali ini. Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sesuai dengan pembukaan muqaddimah ayat yang saya baca tadi, wasta'inu bisobri wassalah. Apa itu? Kita akan membahas tentang keutamaan sholat 5 waktu. Ini penting supaya kita bisa menghilangkan malas kita, membuang rasa malas kita, sehingga kita bisa datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa kita angkat ini, keutamaan sholat 5 waktu, karena memang banyak sekali orang-orang tua, orang di kalangan remaja, orang tua, termasuk di kalangan anak-anak ini meremehkan sholat 5 waktu, sehingga kita lihat di mana-mana masjid itu lebih banyak itu anak-anak ketimbang orang dewasa, ketimbang remaja. Kenapa? Mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin karena tidak mengertinya, mungkin karena tidak memahami ternyata sholat yang ditunaikan oleh saudara-saudara kita dengan asas keimanan itu ternyata fadilahnya itu memiliki keutamaan yang sangat-sangat dahsyat. Nah, oleh karena itu, untuk kita mengetahui keutamaan atau fadilah sholat 5 waktu ini, di samping saya ada narasumber lah, atau imam masjid Baitur Rahman ini juga. Beliau ini imam masjid di Baitur Rahman. Saya ingin mengajak untuk berdialog. Kita ingin membahas terkait tentang keutamaan sholat 5 waktu, sekaligus fadilah dan keutamaannya. Oke para sahabat, saya langsung saja menyapa kepada beliau. Beliau ini, nama beliau yaitu Ustadz Saifullah. Mungkin tidak asing sahabat, ya, karena di episode lalu juga saya berdialog dengan beliau terkait masalah musibah. Saya sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Pak Imam, sekarang ini kita berada di bulan Rajab, Pak Imam. Arti bulan Rajab itu kan disebut Ashhurul Hurum, yaitu salah satu bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah haramkan. Nah, maka kita akan membahas tentang bagaimana bulan Rajab ini bisa dihiasi dengan sholat 5 waktu, supaya saudara-saudara kita ini benar-benar tidak melalaikan sholat 5 waktu. Karena Pak Imam, kalau saya lihat, kalau diamati, kenapa banyak orang-orang yang cuek, atau banyak orang-orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, mungkin dikarenakan, kalau bagi saya Pak Imam, bagi saya mungkin dikarenakan karena tidak ketahuannya ia ternyata
di setiap sholat 5 waktu itu ada keutamaan yang besar. Nah, kita akan bahas nih Pak Imam, apa saja sebenarnya keutamaan sholat 5 waktu itu, sehingga bisa merubahlah persepsi saudara-saudara kita, sehingga mereka bisa memakmurkan masjid dalam arti berjamaah di masjid, sehingga bisa meraih keutamaan-keutamaan seperti yang insyaallah kita akan bahas sebentar ini. Pak Imam, kita bahas keutamaan sholat 5 waktu. Ini sebenarnya Pak Imam, kalau dilihat seberapa besar sebenarnya keutamaan sholat 5 waktu ini Pak Imam, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita selaku hambanya ini. Ya, coba silakan Pak Imam, sebenarnya seberapa besar ini keutamaannya ini sholat 5 waktu ini yang Allah berikan kepada hambanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keutamaan sholat 5 waktu ini sangat bermanfaat sekali dan banyak keuntungannya. Yang terutama ini sholat 5 waktu sudah Allah tetapkan kepada hambanya, terutama sholat berjamaah. Kita tahu di dalam sholat berjamaah ini mendapatkan pahala 27 derajat. 27 derajat. Itu pahalanya tidak mengurangi. Nah, karena keuntungannya di situ apabila makmum ada yang khusyuk, satu yang khusyuk, kemudian para makmumnya lain misalnya 30 orang yang sholat, satu saja makmum yang khusyuk, imamnya juga tidak khusyuk, tapi mengalir pahalanya yang satu orang itu kehusuan, tidak mengurangi pahala dari 27 derajat. Seandainya di antara kita berjamaah tidak ada yang khusyuk, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, tapi sapunya rapi, maka tidak mengulangi pahala dan 27 derajat. Inilah keuntungannya di dalam sholat berjamaah. Para sahabat, keutamaan dari sholat 5 waktu itu yang pertama disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Saiful, beliau selaku Imam Masjid Baitur Rahman. Keutamaannya adalah mendapatkan 27 derajat. Kalau menurut para ulama, 27 derajat ini sebenarnya ada nilai masing-masing derajat itu yang diberikan kepada hambanya. Ada rahmat, ada kebaikan, rezeki, sehat, macam-macam hal-hal yang baik itu yang kita dapatkan. Sehingga kalau kita rasa lebih nyaman, lebih tentram, lebih lapang, sebenarnya itu keberkatan dari pahala 27 derajat sholat yang kita tunaikan. Ini menarik nih Pak Imam, 27 derajat Pak Imam. Ini kalau kita lihat Pak Imam, kalau sholat di rumah berarti dapat berapa derajat ya Pak Imam? Sendiri Pak Imam? Hanya satu. Hanya satu. Kau khusyuk. Itu pun kalau khusyuk. Khusyuk ini bagaimana sebenarnya Pak Imam? Jadi kekhusyuan kita ini dalam sholat ini terutama dari dalam diri kita. Misalnya kalau kita sholat, kalau kita ingat, oh ada kebun saya belum dimaras di situ, belum dipetek, ini begitu dipetek kebunnya orang Pak Imam. Allah. Jadi jangan kita di dalam sholat ingat ini kebun, ingat kebesaran dunia ini yang sudah nampak. Makanya itu kita nafikan ini kebesaran dunia ini, kita masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Berarti nilai kekhusyuan dalam ibadah sholat itu adalah kemahabesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu harus masuk ke dalam hati kita. Ya, sehingga yang disebut, yang diingat adalah Allah. Ini adalah salah satu kiasan dari kekhusyuan dalam sholat. Kemudian Pak Imam, kalau ini kan masalah fadilah nih Pak Imam. Selain 27 derajat, apa lagi Pak Imam yang
yang yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu ini Pak Imam selain 27 derajat? Ya, alhamdulillah, di dalam keuntungan sholat ini banyak fadilahnya. Nah, kalau kita jaga sholat kita 5 waktu yang Allah sudah tetapkan, di sini banyaklah rezeki kita Allah mudahkan. Rezeki akan Allah mudahkan, sahabat. Umur kita akan dipanjangkan. Nah, kemudian sehat, dipanjangkan. Kemudian keberkahan rezeki dari langit maupun dari bumi Allah. Masya Allah, keberkahan dari langit dan dari bumi Allah bukakan terhadap orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ini adalah salah satu keutamaan atau janji atau fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat Pak Imam, sudah haji berapa kali, dia rajin sedekah, kira-kira bagaimana itu Pak Imam? Ini orang yang kau meninggalkan sholat, apalagi kau sudah dia tahu, ini yang sangat wajib, yang sangat sekali disiksa oleh Allah karena sudah tahu kemudian tidak kerjakan. Tapi kau yang tahu, kau yang belum tahu kemudian tidak mengerjakan, kemudian belum ada yang mengingatkan. Ini kewajiban bagi kita juga yang tahu mengingatkan kepada orang yang belum mengetahui. Tapi kau yang sudah mengetahui kemudian dia lalaikan sholat, ini yang sia-sia, yang Allah akan merugikan kehidupannya. Jadi kalau punya banyak harta Pak Imam ya, punya banyak harta, banyak kebun, banyak tabungan, tapi kalau tidak sholat Pak Imam berarti sia-sia Pak Imam ya. Lihat Korun itu orang kaya, tapi tidak sholat, ya sampai sekarang Allah tenggelamkan dengan hartanya. Jadi kalau kita tidak sholat, punya kaya, tapi ada Pak Imam, pertanyaan terakhir, ada orang rajin sholat Pak Imam, tapi lebih banyak masalah yang dia dapatkan Pak Imam. Banyak masalah, tapi ada orang tidak sembahyang Pak Imam, tapi karirnya bagus, rezekinya bagus, hartanya banyak. Itu kenapa seperti itu Pak Imam? Ya, alhamdulillah, orang yang sholat seperti pertanyaan itu, orang yang sholat tapi rezekinya selalu Allah tangguhkan. Inilah yang belum mengetahui bagaimana hakikat sholat. Cuma dia tahu saja syariatnya, tapi dia tidak tahu hakikatnya. Ini yang Allah rugikan sholatnya. Itulah seperti kain kusuk yang dilemparkan ke mukanya sholatnya. Tapi orang yang tidak sholat, tapi dia banyak bersedekah, inilah Allah muliakan dia. Tapi hanya Allah perlihatkan di atas dunia ini saja keuntungannya, tapi di akhirat nanti dia bangkrut. Karena kenapa? Tidak ada kunci, tidak ada kunci ibadahnya. Karena dia hanya banyak bersedekah karena dengan hartanya, tapi tidak ada kuncinya, maka Allah rugikan nanti juga dia di akhiratnya. Masya Allah sahabat, kunci sholat, kunci amaliyah kita itu, kunci kebahagiaan itu kalau Pak Imam sampaikan, yaitu terletak pada sholat Pak Imam ya? Ya. Sholat. Jadi mau bahagia sholat. Yang jelas kalau kita sholat 5 waktu, Allah tawarkan banyak fasilitas yang Allah berikan kepada pribadi, terlebih-lebih di luar pribadi. Dunia ini kecil bagi Allah, tapi yang membuat kita kagum itu terkadang rasa ketidakcukupan kita, sehingga yang lebih banyak masuk, yang lebih besar di dalam hati kita sebenarnya adalah bukan la ilaha illallah, melainkan dunia dan dunia. Sehingga memang kita terlalu memuji dunia, terlalu terlena dengan dunia, menganggap ini bisa menjanjikan, ini bisa membahagiakan. Padahal kita lupa ternyata semua itu ternyata Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan.
Maka fadilah atau keutamaan sholat sebenarnya itu selain 27 derajat kalau disampaikan tadi, rezeki akan dimudahkan, yang sakit akan diberkahi, dihilangkan penyakitnya, hidupnya akan terarah, dinaungi rahmat, diberikan hidayah, hal-hal yang baik. Makna konotasi dari pengertian takwa itu sebenarnya itulah orang-orang yang menjaga sholat lima waktu. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita dengar dapat bermanfaat, dan sehingga kita bisa menjadi atau berlomba-lomba lah untuk berusaha menjadi orang yang dirindukan oleh Allah, orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kunci dari semua amaliyah kita, kunci dari amal soleh kita itu sholat lima waktu. Karena yang akan ditanya di dalam kubur itu yang pertama adalah sholat. Kalau baik sholat, insya Allah pasti akan baik semuanya. Terima kasih Pak Imam, Ustadz Saiful yang sudah berbincang-bincang bersama saya, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan. Mudah-mudahan video ini memberikan dedikasi yang baik untuk masyarakat dan para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Akhirnya saya undur diri. Saya Muhammad Solehan dan Ustadz Saiful mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.